Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan uji SKU nomor 1 menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam, dan SKU nomor 15 menjelaskan peran Indonesia dalam ASEAN dan PBB. Yang pertama yaitu menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam merupakan landasan agama bagi setiap seorang muslim. Rukun iman mengandung pokok-pokok kepercayaan dalam Islam, yaitu 1. Iman kepada Allah. Kita sebagai seorang muslim wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan seisinya. 2. Iman kepada malaikat Allah, yaitu dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu. 3. Iman kepada kitab Allah, yaitu meyakini bahwa Allah mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup umatnya. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar selamat di dunia dan akhirat. 5. Iman kepada hari akhir, yaitu percaya dan yakin bahwa hari akhir itu ada dan pasti akan terjadi. 6. Iman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan buruk, yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Kemudian rukun Islam. Rukun Islam merupakan fondasi wajib bagi orang yang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Melaksanakan sholat. 3. Melaksanakan zakat. 4. Melaksanakan puasa. Kemudian yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Kemudian uji SKU nomor 15, yaitu menjelaskan peran Indonesia dalam ASEAN dan PBB. Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN. Pada tahun 2012, Indonesia menjadi lokasi penyelenggaraan KTT 1, 9, 17, dan 19, yaitu di Jakarta dan Bali. Selain itu, Jakarta juga menjadi sekretariat ASEAN sejak KTT 1. Sejak KTT 1 ASEAN di Bali, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi khusus para pemimpin ASEAN pasca gempa dan tsunami tanggal 6 Januari 2005 dan menjadi ketua ASEAN Regional Forum ARF pada tahun 2003. Indonesia menjadi pemrakarsa, inisiator, dan motor penggerak ASEAN, dan Legend Darsono pernah menjabat sebagai Sekjen ASEAN yang pertama. Indonesia menjadi tempat proyek dan Komite Pangan Pertanian dan Kehutanan, yaitu untuk suplai dan keperluan makanan, serta tempat salah satu proyek pupuk urea amonia dari Komite Industri, Perdagangan, dan Energi. Indonesia turut menyelesaikan pertikaian suatu bangsa, misalnya melalui Jakarta Informal Meeting tahun 1988 untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Pertemuan ini dilanjutkan dengan konferensi internasional di Paris pada tahun 1989. Indonesia mendukung kesepakatan Asia sebagai kawasan yang bebas, damai, netral atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi ketua ASEAN Defense Minister Meeting, yaitu pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN. Selanjutnya, peran Indonesia dalam PBB antara lain yaitu 1. Indonesia mewakili Asia terpilih sebagai anggota tetap keamanan PBB dalam 3 periode. 2. Indonesia mengirimkan pasukan atau kontingennya untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia atas nama pasukan Garuda. 3. Indonesia membantu PBB di Kamboja yang bertugas mengawasi transisi dari konflik aktif ke bentuk politik yang lebih damai. 4.
Adam Malik pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-25 di New York untuk masa sidang tahun 1974. 5. Indonesia terpilih sebagai Ketua Komisi HAM PBB pada tahun 2005. 6. Indonesia terpilih menjadi Dewan HAM 3 periode, yaitu Makarim Wibisono. 7. Selama kurun waktu sidang Majelis Umum ke-65, yaitu periode September 2010 sampai September 2011, Indonesia dipercaya menduduki posisi-posisi penting, antara lain sebagai Wakil Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-65, Ketua Commission on Population and Development, anggota Governing Council UNEP, dan Governing Council on Human Settlement Program. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.